Halo guys, berjumpa kembali di channel Unique TV. Untuk kali ini, Unique TV tidak membahas sebuah hal yang lagi viral nih guys. Kali ini, tim Unique TV ingin membahas sebuah film yang berjudul Dracula Untold. Dracula merupakan makhluk fiktif yang belum dipastikan keberadaannya guys. Namun, sejak tahun 1897, sebuah penulis yang bernama Bram Stoker menulis sebuah novel yang berjudul Dracula. Yang isinya menceritakan tentang seorang bangsawan vampir bernama Count Dracula. Nah, sejak saat itu banyak sekali bermunculan film-film Hollywood yang menceritakan tentang Dracula. Namun tidak ada satupun yang pernah membahas asal-usul makhluk yang mirip dengan vampir ini guys. Salah, maksud gua yang ini guys. Nah, di film Dracula Untold ini bakal ngasih tahu kita nih guys asal-usul vampir yang dinamai Dracula. Sebelum gue bahas film ini, silahkan support channel kesayangan nyokap gue ini guys dengan cara klik subscribe dan dilanjutkan dengan klik lonceng ya guys, supaya tidak ketinggalan saat gue memposting suatu video guys. Sebelumnya gue mau minta maaf nih guys karena gue lagi pilek nih. Jadi maaf ya kalau misalkan ada suara-suara yang memang lucu gitu. Pada tahun 1442 sebelum Masehi, Sultan Turki memperbudak 1000 anak laki-laki Transylvania untuk dijadikan pasukannya. Setiap anak dilatih dengan keras dan dipukuli tanpa ampun, guna dilatih untuk membunuh dengan kejam dan haus darah akan semua orang yang melawan Turki. Di antara anak-anak tersebut, ada yang menjadi prajurit yang sangat menakutkan. Sampai-sampai banyak musuh dipukul mundur olehnya jika disebut namanya saja. Dengan nama Vlad the Impaler Putra Naga. Namun, Vlad mengubur dalam-dalam masa lalunya dan kembali ke Transylvania untuk memerintahkan dengan damai, sehingga rakyatnya pun memanggil sebutan pangeran. Dan film pun dimulai dengan ditemukannya sebuah pelindung kepala dari prajurit Turki, yaitu pengintai dari pasukan Hamzah Bey. Hamzah Bey merupakan panglima perang Turki yang dikenal sangat kejam. Lalu pangeran mencari tahu dari mana asalnya ini. Dan pangeran pun mengetahui sumber itu berasal dari Gunung Broken Tooth. Dan tanpa ragu pun pangeran Vlad membawa 2 prajuritnya untuk mengecek ke Gunung Broken Tooth tersebut. Setibanya mereka di gunung, mereka menemukan sebuah gua yang dipenuhi dengan tengkorak manusia, mulai dari tangan, kaki sampai kepala. Lalu 2 prajurit yang dibawa tadi pun mati menjadi santapan dari monster yang tinggal di gua tersebut. Dan pangeran pun berhasil keluar dari gua tersebut dengan selamat. Dengan perasaan yang kaget dan bertanya-tanya, makhluk apakah itu sebenarnya? Lalu scene pun berlanjut di Kastil Dracula, nama kerajaan yang dipimpin oleh pangeran Vlad. Saat Vlad menemui seorang biarawan di kerajaan, ternyata biarawan tersebut mempunyai firasat buruk tentang hal tersebut, karena mereka telah bermimpi 4 kali berturut-turut dengan mimpi yang sama, dan menyatakan bahwa ada sangkut pautnya dengan peramal dari Roma yang meramalkan akan datang kejahatan besar, yaitu seorang vampir. Dahulu kala ada seorang manusia yang menjadi vampir karena telah melakukan kontrak dengan iblis untuk mendapatkan sebuah kekuatan kegelapan. Namun manusia itu pun dikutuk menjadi vampir dan terjebak di gua tersebut selamanya, sampai menemukan orang lain untuk membebaskannya. Dan keesokan harinya mereka merayakan Paskah dengan mengadakan sebuah pesta makan besar. Awalnya pesta tersebut adem ayem aja, namun keadaan berubah pada saat panglima Turki yang bernama Hamzah Bey datang. Tiap tahunnya memang Transylvania selalu memberikan upeti atau pajak kepada kerajaan besar Turki. Namun kali ini Sultan Turki meminta hal yang sangat mengejutkan untuk pangeran Vlad dan rakyatnya, yaitu meminta 1000 anak laki-laki untuk dijadikan pasukan Janisarinya yang akan dilatih menjadi pembunuh, termasuk anak dari pangeran Vlad. Karena menurutnya prajurit yang dilatih sejak kecil mampu membunuh tanpa ragu dan mati tanpa keluhan. Dan ternyata dulu ayah dari pangeran Vlad menyerahkan Vlad ke Sultan Turki itu tanpa perlawanan. Singkat cerita, pangeran Vlad pun datang menemui Sultan Turki untuk bernegosiasi agar mengurungkan hal tersebut. Namun dikarenakan egonya segede gaban, hal itu pun sia-sia. Namun singkat cerita, pada saat pangeran Vlad akan menyerahkan putra kesayangannya kepada panglima Hamzah Bey, pangeran Vlad pun memberontak
dan membunuh tanpa ampun Panglima Hamzah Bey beserta pasukannya. Atas bentuk pemberontakannya tersebut, mereka pun menyadari bahwa hal tersebut akan memicu peperangan. Dan sudah pasti Translavanya bukanlah tandingannya bagi pasukan Turki, karena mayoritas masyarakat Translavanya hanyalah seorang petani. Dengan perasaan putus asa dan sebuah harapan kecil, tanpa rasa ragu Pangeran Vlad kembali ke gua di Gunung Broken Tooth tersebut, tempat di mana vampir itu bersarang. Dan demi menyelamatkan rakyat dan keluarganya, Pangeran Vlad pun berkorban jiwa dan raga untuk mengambil kontrak dengan vampir tersebut. Karena Pangeran Vlad meyakini dengan kekuatan tersebut bisa menyelamatkan rakyat dan keluarganya. Dan akhirnya kontrak pun berlangsung. Dengan meminum darah yang dikeluarkan dari nadi vampir tersebut, bisa mendapatkan kekuatan kegelapan yang mampu menguasai kegelapan malam dan makhluk-makhluk di malam hari. Namun, hal tersebut sudah pasti ada konsekuensinya, yaitu dengan rasa haus terhadap darah manusia yang tak terpuaskan. Tapi, apabila selama 3 hari tidak meminum darah manusia, maka Pangeran Vlad akan selamat, akan kembali menjadi manusia seutuhnya. Tapi sebaliknya, jika meminum darah manusia, maka vampir tersebut akan terbebas dari kutukannya, dan pangeran pun akan dikutuk seperti vampir tersebut di gua selamanya. Perang pun tak terhindari saat 1000 pasukan dari Turki menyerang Translavanya. Namun, dengan adanya pangeran yang sudah memiliki kekuatan atas kutukan tersebut, dengan mudahnya pasukan dari Turki dengan 1000 pasukannya mampu dilahap oleh kekuatan tersebut. Namun sadar bahwasanya kalau di sana tidaklah aman, akhirnya Pangeran Vlad pun menginisiatifkan bahwa untuk membawa rakyatnya pindah ke Biara Kosia, tempat di mana di puncak pegunungan tersebut. Kabar kekalahannya pun sampai terdengar oleh Sultan Turki. Beliau pun marah besar dan sangat tidak menerima kekalahan tersebut, dan akan menyerang kembali dengan 100.000 pasukan yang akan langsung dia pimpin. Pada saat malam tiba, rakyat Translavanya sedang makan-makan. Pangeran Vlad tidak tahan melihat teman-temannya yang asik memakan daging di depannya. Rasa haus darah pun timbul, dan lebih memilih pergi dari tempat tersebut dan pergi ke hutan. Lalu, pada saat di hutan, Pangeran Vlad pun bertemu dengan seorang pria, yang mana pria tersebut tahu asal-usulnya, tahu kekuatannya. Namun pria tersebut tidaklah takut, dan malah memanggilnya sebutan Tuan. Lalu keesokan harinya, scene pun berlanjut ketika biarawan tahu bahwa sang pangeran merupakan iblis vampir yang ditakuti, yang diramalkan oleh peramal Roma. Dan rakyat pun murka dan berusaha membunuh Pangeran Vlad dengan membakarnya. Namun seperti yang kita ketahui guys, vampir bisa menyembuhkan diri dari lukanya. Apalagi hanyalah luka bakar, tidak ada apa-apanya buat dia. Dan Pangeran Vlad pun murka kepada rakyatnya dan berkata, "Apakah ini balasan kalian kepada aku yang sudah menyelamatkan kalian, yang sudah rela berkorban untuk kalian?" Namun kemarahannya itu tidak lama saat melihat istri dan anak sayangannya tersebut. Dari hal tersebut bisa kita lihat Pangeran Vlad merupakan raja yang penyayang dan pengasih kepada rakyat dan keluarganya, dan tidak mementingkan egonya sendiri. Ketika malam pun tiba, pasukan Sultan Turki yaitu Sultan Mehmed telah tiba dan siap menyerang rakyat Translavanya dengan 100.000 pasukannya. Namun, dengan jumlah tersebut bukanlah tandingan bagi makhluk abadi seperti vampir ini. 100.000 pasukan pun diporak-porandakan oleh Pangeran Vlad seorang diri. Dan pasukan yang dipimpin langsung oleh Sultan Mehmed pun tidak berdaya. Namun pada saat Pangeran Vlad ingin menghabisi Sultan Mehmed yang ada di tengah-tengah pasukannya, ternyata itu bukanlah Sultan yang asli. Itu hanyalah sebuah pengalihan. Dengan cara liciknya Sultan Mehmed, ia pun sampai di tempat keberadaan istri dan anaknya Pangeran Vlad tanpa diketahui satu orang pun. Pangeran Vlad tidak di posisi yang sangat menguntungkan karena anaknya sudah dibawa dan direbut oleh Sultan Mehmed.
serta istrinya diambang kematian sedang berada di ujung jurang. Scene pun kembali di peperangan. Setelah Pangeran Vlad menyadari bahwa pemimpin perang yang asli yaitu Sultan Mehmed tidak ada di area peperangan, ia pun langsung bergegas menuju istri dan anaknya berada. Namun sangat disayangkan, istrinya pun terjatuh dari jurang yang sangat tinggi. Istrinya pun diambang kematian. Dalam kondisi yang kritis, meminta kepada Pangeran Vlad agar menghisap darahnya karena hidupnya akan berlanjut untuk anaknya tercinta. Ia harus menyelamatkan anaknya. Itu kata istrinya. Akhirnya Pangeran Vlad pun menghisap darah dari istrinya. Dengan Pangeran Vlad minum darah manusia secara otomatis, iblis dari vampir tersebut pun bebas dari kutukannya dan mampu keluar dari gua tersebut dan menjadikan pasukannya menjadi pasukan vampir yang tiada duanya untuk menyerang balik pasukan Turki. Pagi ini yang seharusnya matahari terbit pun tertutup awan gelap. Itu adalah bentuk dari munculnya kekuatan kegelapan yang abadi. Singkat cerita, pasukan Turki pun telah dihabisi oleh pasukan vampir dari Pangeran Vlad dan mampu merebut kembali anak kesayangan dari Pangeran Vlad. Dan benar saja, rasa haus yang tak terbendung dari teman-teman Pangeran Vlad yang sudah menjadi vampir ingin juga menyerang anak dari Pangeran Vlad dan menghisap darahnya. Pangeran Vlad pun berkata, "Kau lupa siapa aku?" Lalu temannya itu pun tanpa ragu menyerangnya dan akhirnya mampu dibunuh oleh Pangeran Vlad dengan tombak yang diacungkan ke atas. Lalu dikit demi sedikit dagingnya pun terbakar. Dan tiba-tiba biarawan pun datang untuk menyelamatkan anak dari Pangeran Vlad, untuk memisahkan dan menjauhkan dari pasukannya tersebut. Setelah terasa aman, Pangeran Vlad serta pasukannya pun terbakar di bawah sinar matahari. Lalu beberapa saat kemudian, seorang pria yang pernah ditemui Pangeran Vlad di hutan, ia pun datang kembali untuk menyelamatkan Pangeran Vlad dengan cara diberikannya darahnya dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Ia pun bangkit dari kematiannya. Di endingnya sangat membingungkan, karena pada saat bereinkarnasi istri dari Pangeran Vlad, ia pun bertemu di zaman modern, di mana sudah ada bangunan-bangunan yang tinggi serta kendaraan-kendaraan seperti mobil dan motor. Memang terlihat bahagia, cuman yang sangat membingungkan buat saya itu adalah seorang kakek yang memakai jas yang memperhatikan Pangeran Vlad serta reinkarnasi dari istrinya tersebut. Karena saya berpikir orang tersebut mirip sekali di filmnya Underworld, di mana orang tersebut adalah kakek bebuyutannya dari vampir. Apakah orang tersebut ada sangkut pautnya dengan film Underworld? Film pun selesai. Nah, untuk misteri di endingnya, saya akan mencari tahu apakah film ini ada sangkut pautnya dengan film Underworld. Dan cukup sekian pembahasan film kali ini. Dan untuk sobat-sobat Unik TV, apabila ingin merekomendasikan sebuah film untuk kami review, silahkan komentar di bawah ya. Insya Allah kami akan mereview dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Kami akhiri review kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.